Jangan kita baru bikin BOP, tapi baru 1 minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya, tapi kenyataannya tidak, kan? Jadi memang perlu koreksi tentang BOP itu. Soalnya Charlie Chaplin ini lagi mainkan peranannya nih. Udah tua, udah bau tanah, bukannya istirahat. Tapi dia masih menganggap kompak untuk mendesak Donald Trump untuk menyuruh Israel berhenti melakukan serangan itu. Nah, dengan iming-iming, dengan merayu-rayu Donald Trump, katanya mau penghargaan Nobel. Ayo dong coba dibuktikan. Nah, Pak Prabowo Subianto memang menyadari bahwasannya peluangnya memang sedikit. Tapi di peluang yang sedikit ini sebagai pemimpin yang bijak, maka kita harus tetap memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang para provokator yang ingin memakjulkan Prabowo yang banyak dibahas oleh netizen akhir-akhir ini ya. Salah satunya adalah si Chaplin. Si Chaplin. Sama seperti si kumis ya, Chaplin ini harus ditangkap, diikat tangannya, cukur kumisnya. Jadi manusia koplak yang hanya modal banyak duit yang satu ini memang akhir-akhir ini ikut membacot ya, yang intinya itu hampir sama dengan keinginan para pembenci pemerintah yang lainnya, termasuk Abah Wan Ngibul, yaitu ingin memakjulkan Prabowo ya. Dan saya teringat dengan pernyataan Kick Andy beberapa tahun lalu ya, sudah lama sebetulnya, yang menyebut bahwa si Chaplin koplak yang satu ini adalah manusia sebangsa Sengkuni. Jadi ya teman-teman ya, kita harus waspada bahwa dana asing yang konon mengalir ke organisasi-organisasi tertentu di dalam negeri ini, gitu, itu tidak melulu menyasar aktivis ya. Mereka itu hanya ujung tombak ya, bayarannya kecil, enggak begitu besar ya. Yang besar apa bang? Ya proksinya lah ya. Dan bisa jadi proksi kelas beratnya itu ya bisa partai tertentu, ketua umumnya mungkin, pejabat mungkin, dan atau mungkin mantan pejabat, mantan presiden, mantan gubernur. Ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebenarnya ide BOP itu ide yang bagus. Siapapun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat prakteknya bagaimana. Jangan kita baru bikin BOP, tapi baru 1 minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya, tapi kenyataannya tidak, kan? Jadi memang perlu koreksi tentang BOP itu. Pernyataan dari Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 kali, ini lucu, menyalahkan Indonesia masuk BOP gara-gara ada peperangan Amerika dan Israel menginvasi Iran. Ini Pak Yusuf Kalla kayaknya malah mewakili negara Iran ini. Negara kita ini masuk BOP itu bukan masalah kaitan dengan peperangan dengan Iran, tetapi
Board of Peace itu adalah ya badan perdamaian yang ada di Gaza. Yang negara kita ini sedang berdiplomasi dengan organisasi internasional. Jangan-jangan Pak Yusuf Kalla itu sakit hati karena adikmu sekarang ini masuk bui, atau barangkali usahamu yang terganggu ya sekarang karena pemberantasan korupsi sangat masif oleh pemerintahan Pak Prabowo. Dan yang aneh adalah ketika ada Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, itu di sampingmu Pak. Ini sama-sama jadi provokator ya Pak Yusuf Kalla. Ingat Pak Yusuf Kalla, Anda ini pernah jadi Wakil Presiden 2 kali, pernah jadi Ketua Umum Partai Golkar ya. Kemudian Anda ini harus ya memberi pembelajaran kepada masyarakat lah ya untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Jangan jadi provokator Pak Yusuf Kalla, udah tua kau ya. Ya begitulah ya, jadi memang cara itu macam-macam yang ditempuh, tetapi tujuannya sudah bisa ditebak ya dari berbagai ya polemik yang sering terjadi di negara ini gitu ya. Yaitu ingin menggulingkan pemerintahan yang sah ya. Saya sebetulnya masih ragu apakah ingin menggulingkan pemerintahan yang sah untuk mengganti pemerintahannya atau sekaligus mengganti sistem pemerintahannya. Ini yang kedua-duanya ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Dan saat ini isu yang digunakan adalah BOP. Dan yang berkoar-koar yang barusan kita saksikan itu adalah yang saya sepil di bagian opening tadi gitu. Waspada teman-teman ya. Waspada, proksi asing itu bukan aktivis. Aktivis itu hanya ujung tombak. Mereka nggak memiliki akses ke luar negeri, ke pemimpin-pemimpin dunia ya, ke lembaga-lembaga yang memberi dana hibah. Mereka nggak memiliki akses. Yang memiliki akses itu adalah ya itu tadi, salah satunya si Chaplin ini yang harus diwaspadai. Lanjut. Teman-teman, Ternak Mulyono, Termul dan geng Solo tetap jaga-jaga ya. Tolong jaga-jaga supaya Prabowo Gibran tetap tenang, kerja dengan baik. Karena sekarang ini ada yang namanya George Soros, orang Amerika lah yang gak punya agama, ya kan? Lagi gelontorin dana untuk ya yang suka teriak-teriak itu, ya kan? Supaya lengserin Prabowo. Nanti mereka akan turun apa segala macam gitu. Terus mereka itu mau lengserin Gibran juga, dan mereka itu kalaupun Prabowo tetap sampai tahun 2029, mereka nggak mau kalau sampai Prabowo masih sama Gibran. Mereka takut nanti setelah Prabowo Gibran yang jadi presiden, ya kan? Terus kalau Gibran jalan sendiri, Prabowo jalan sendiri, itu calon presiden, itu suaranya pecah, pasti kalah, ya kan? Sebaiknya dari sekarang kita cegah, jangan sampai si Abah yang menang. Soalnya Charlie Chaplin ini lagi mainkan peranannya nih. Udah tua, udah bau tanah, bukannya istirahat, tapi dia masih menganggap kalau si Abah ini yang dia jadikan gubernur dulu kan. Dia maunya supaya nanti gantikan Prabowo, tetap gitu loh. Makanya jalan apapun dia nggak peduli, Anies bisa kerja apa enggak, mereka nggak peduli orang ini. Yang penting mereka bisa ambil sesuatu dari Abah gitu kan. Jadi tolong teman-teman tetap dukung Prabowo Gibran supaya mereka itu sampai tahun 2029. Setelah itu masih bisa lagi sampai kemana gitu. Jangan percaya orang-orang itu bilang MBG nggak bagus lah, apa nggak bagus lah. Jangan percaya. Itu bagus banget. Di kampung saya itu orang jadi banyak tanam sayur, piara ayam, jual telur ayam, apa segala macam. Ini karena MBG. Jadi tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kan kita ini kan bukan negara yang yang susah banget gitu kan. Kalau bisa ini memang Prabowo lebih perhatikan gitu kan supaya harga-harga jangan turun. Tapi percayalah, kalau kita percaya penuh sama mereka ini pasti bisa lah. Ya. Teman-teman, jangan lupa tetap dukung Prabowo Gibran. Di belakang mereka itu ada Jokowi. Jadi Jokowi tetap kerja walaupun dia sekarang diam. Oke? Nah, ya, benar ya. Seperti yang saya duga sebelumnya dan sudah saya sampaikan, dan menurut saya nyaris serupa dengan yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan, bahwa si Chaplin ini ya, si Charlie Chaplin ini
yang kalau saya ini orang kuat gitu, ini akan saya tangkap ini orang, saya ikat tangannya, kakinya, saya cukur itu kumisnya, biar waras ya, biar nggak hanya jadi tukang apa namanya, nggak hanya jadi tukang provokasi gitu loh. Iya, kita harus waspada. Ini orang udah tua dan berkali-kali jadi wakil presiden 2 kali ya. Tapi berkali-kali jadi provokator nih. Bahkan sampai oleh Kick Andy ditanya, banyak masyarakat yang menyebut Anda ini sebagai sengkuni. Saya sependapat. Hati-hati, lanjut. Ini yang kita tunggu. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto buka suara soal BOP dan misi perdamaian. Syarat saya dari awal, saya akan ikut dalam proses perdamaian. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB. Akhirnya Board of Peace disetujui oleh PBB. Kita tanya lagi 7 negara Muslim lainnya, bagaimana? Akhirnya kita ambil kesimpulan begini. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kita tahu tidak gampang. If we are inside, maybe we can help dukung rakyat Palestina. Kalau di luar, pasti nggak bisa. We cannot do. Akhirnya kita putuskan kita masuk. Oke. Kemudian itu statusnya. Dan saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Dan itu mereka tahu. Dan saya selalu katakan dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh Barat, kita akan ikut dan kita siap kirim pasukan perdamaian asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia. Pertama, tokoh-tokoh Palestina. Kedua, semua negara yang terlibat. Mesir, Yordan. Saya katakan tidak hanya Mesir, Yordan, dan bagi saya bilang Mesir, Yordan, saya juga minta didukung oleh Arab Saudi, Qatar, UAE. Itu mitra-mitra kita kan yang baik. Dan saya juga mengatakan, de facto Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force. Kemudian oleh mereka, kita yang ikut di Board of Peace, itu dikasih kelonggaran. Namanya keterlibatan tiap negara diberi kesempatan sesuai dengan national caveats. Jadi keberatan-keberatan nasional boleh dihormati. Fokus kita murni coba jagain warga sipil dari serangan pihak manapun. Dan intinya sekarang, posisi Indonesia ini jelas. Indonesia siap kirim pasukan perdamaian, asalkan semua pihak setuju dan tujuannya fokus ke urusan kemanusiaan. Nah, tuh. Gitu? Iya, itu adalah alasan Prabowo masuk BOP gitu loh. Nggak usah lah digoreng-goreng. Dan saya nggak ngerti teman-teman ya. Ya pantas saja lah mereka ini nggak pernah menang gitu. Karena menurut saya intelektualnya di bawah rata-rata. Hal-hal yang seperti ini digoreng gitu loh. Dan mereka tuh berharap ya materi-materi seperti ini bisa mereka jadikan ya materi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ferguson. Ini tahun 2026 masyarakat Indonesia nggak sebodoh kalian ya kan. Nggak sebodoh 10, 15, 20 tahun yang lalu. Jadi model-model macam kayak gini, strategi macam kayak gini udah nggak efektif. Kalian harus sadar ya. Lanjut. Saya jelaskan dalam konteks situasi sesudah 7 Oktober tahun 23. Terjadi serangan oleh Hamas, pembalasan dari Israel yang luar biasa. Bisa dikatakan gila-gilaan. 2024, 2025 dihabisin rata Gaza.
80% rata, 70.000 diperkirakan mati. Orang tua, perempuan, anak kecil tidak bersenjata. Apa yang kita bisa buat untuk hentikan itu? Kita coba dengan segala cara, negosiasi, kirim bantuan, kirim Hercules banyak sekali. Kita kirim kapal rumah sakit 2. Nah, di situ negara-negara Arab, sebagian dari mereka punya hubungan baik sama Presiden Trump Amerika. Mereka semua mendesak Amerika, tolonglah hentikan penghancuran Gaza ini. Dan saya di berbagai forum saya juga mengatakan bahwa di sini adalah the moral decline of the West. Presiden Trump itu sangat mengharapkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan dia bisa dapat Nobel Peace Prize. Nah, ini oleh rekan-rekan kita negara-negara Arab waktu itu dan Muslim, bahwa kita ingin mendorong Presiden Trump untuk bisa neken Israel untuk hentikan. Kemudian waktu di sidang umum PBB bulan September tahun 2025 kalau tidak salah ya, di situ juga saya tegaskan lagi bahwa the only solution is two-state solution. Sesudah pidato saya, berapa jam kemudian 8 negara Muslim diundang oleh Donald Trump. Witkoff dia bacakan 21 point. Paragraf ini yang menentukan bagi kita. For a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. Ke-20. The United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and coexistence. Jadi, kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang. Walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya Emir Tamim bilang, Mr. President, we like your plan, but the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Nah, di situ Trump bilang, let me take care of Prime Minister Netanyahu. I will convince him. Kita tanya lagi 7 negara Muslim lainnya, bagaimana? Akhirnya kita ambil kesimpulan begini. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kita tahu, tidak gampang. If we are inside, maybe we can help dukung rakyat Palestina. Kalau di luar, we cannot do. Selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Tuh, dengerin ya pidato lanjutan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Mana nih orang-orang yang sok tahu, mana si Chaplin, mana si Abah Wan Ngibul itu yang bisanya cuma ngelubangin jalan ya, yang selalu minta Presiden Prabowo agar Indonesia keluar dari BOP. Itu mah orang-orang koplak, apalagi didukung oleh seorang Mahasewa. Aduh, usianya berapa sih Mahasewa? Aduh. Justru orang-orang yang meminta Indonesia keluar dari BOP secara tidak langsung mereka menghendaki ya warga Palestina itu menjadi ya dimusnahkan lah oleh si Riwil itu. Kan seperti itu. Gimana ceritanya? Dan masih kalian dukung orang-orang koplak itu. Tetapi saya bersyukur teman-teman ya. Semakin kesini pendukung golongan-golongan koplak, tukang menebar kebencian itu semakin kesini semakin berkurang ya. Ya iyalah. Hal-hal seperti itu hanya bisa dipercaya oleh orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata ya. Maksimal 78 itu baru bisa diprovokasi. Kalau di atasnya itu nggak bisa ya. Lanjut. Nah, ternyata ini nih alasannya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung ke Board of Peace. Apa yang kita bisa buat untuk hentikan itu? Kita coba dengan segala cara, negosiasi, kirim bantuan, kirim Hercules banyak sekali. Kita kirim kapal rumah sakit 2. Nah, di situ negara-negara Arab sebagian dari mereka punya hubungan baik sama Presiden Trump Amerika. Mereka semua mendesak Amerika, tolonglah hentikan penghancuran Gaza ini. Dan saya di berbagai forum saya juga mengatakan bahwa di sini adalah the moral decline of the West. Presiden Trump itu sangat mengharapkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan dia bisa dapat Nobel Peace Prize. Nah, teman-teman, menurut saya setelah saya menonton 1 jam lebih diskusi Pak Prabowo Subianto bersama jurnalis, ternyata Pak Prabowo Subianto sepertinya melakukan pendekatan psikologis terhadap kecenderungan bagaimana sikap dari Donald Trump itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi Donald Trump ini adalah orang yang sepertinya memang haus validasi. Nah, menurut keterangan Pak Prabowo Subianto ya, Donald Trump ini
ingin sekali mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian. Teman-teman pasti tahu kan, penghargaan Nobel itu atau Nobel perdamaian itu adalah hadiah atau penghargaan yang sangat bergengsi yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sehingga Donald Trump tuh sekarang kayak jungkir balik banget, teman-teman, jungkir balik banget, pengen ambil muka ke semua rakyat dunia gitu loh. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan Nobel perdamaian ini. Nah, itulah kenapa kemudian sepertinya memang jor-joran juga Donald Trump ini untuk mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Nah, teman-teman, melalui negosiasi, Pak Prabowo Subianto bersama negara-negara Arab lainnya itu selalu mendesak Donald Trump untuk menghentikan serangan-serangan itu. Indonesia bersama negara Arab yang lainnya itu kompak untuk mendesak Donald Trump untuk menyuruh Israel berhenti melakukan serangan itu. Nah, dengan iming-iming, dengan merayu-rayu Donald Trump, katanya mau penghargaan Nobel. Ayo dong coba dibuktikan. Nah, Pak Prabowo Subianto memang menyadari bahwasannya peluangnya memang sedikit. Tapi di peluang yang sedikit ini sebagai pemimpin yang bijak, maka kita harus tetap memanfaatkan Nah, keren ya Mbak Ririn ya. Waduh Mbak Ririn, selamat Hari Raya Idul Fitri ya Mbak Ririn ya. Dan pendapat Anda memang sangat keren. Kan begitu? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.